syafaah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, mari kita terus berusaha memaksimalkan 5 modal dasar yang Allah berikan kepada kita semua untuk peluang dalam rangka menuju bahagia hidup dunia dan akhirah. 5 modal selaku peluang kepada kita dalam rangka meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirah, berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltanim khamsan qabla khamsin. Mari kita berusaha untuk memaksimalkan berbagai peluang dan kesempatan untuk meraih bahagia hidup dunia dan akhirah oleh kita masing-masing. Dari 5 yang Allah berikan kita dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, mari kita bersama-sama iltanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 modal, maksimalkan 5 modal utama yang Allah berikan kepada kita semua menuju dan meraih hidup bahagia dunia dan akhirah. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Mati wajib kita akan mengalaminya. Setiap yang bernyawa, bernafas di atas dunia ini wajib akan mengalami yang namanya mati. Lebih-lebih kita sebagai manusia masih diberikannya kita oleh Allah bernafas lega. Tambah lagi, alhamdulillah, kita dapat solat subuh berjamaah sebelum kita bangun dari tempat tidur. Saat melepas kepala di atas bantal tempat tidur kita masing-masing, tidak ada lain, kita berdoa, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan mati. Jadi kita serahkan diri kita kepada Allah sebelum kita tertidur. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa amut. Masyaallah, ini namanya mautus sughra, mati kecil. Kemudian setelah kita bangun, apa yang dari tidur, kita seraya mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari tidur, membangunkan kembali dari tidur. Kemudian dari setelah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun kembali untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sangat bersyukurlah jamaah sekalian, tidur kita nyenyak, tidur kita bagus,
tidur kita diberikan normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali-sekali kita datang ke rumah sakit, berapa banyak saudara kita yang tidak bisa tidur. Jangankan di rumah sakit, berbagai informasi di saat-saat silaturahim kita bisa mendengar, saya tidak bisa tidur semalam-malam, saya tidak, bagaimana caranya mau tidur, tidak bisa tidur. Mohon maaf Bapak Ibu, ada juga seorang dokter yang tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Bagaimanapun dia menidurkan dirinya tetapi tidak bisa tertidur. Lalu disuruh dia datang ziarah ke lalu dia bertanya kepada seorang kiai, Pak Kiai, saya ini tidak bisa tidur, tidak bisa, mata saya tidak bisa tertidur, gimana caranya agar bisa tidur? Lalu kiai menjawab, bagaimana kalau pergi Jumatan? Dia pergi Jumatan, ternyata juga waktu imam membaca khutbah tidur, karena mungkin khatibnya yang terlalu asyik, mungkin khatibnya luar biasa, akhirnya tidur juga si dokter ini saat khatib membaca khutbah. Akhirnya, ya Pak Kiai, bagus juga katanya, saya pergi Jumatan, lalu di saat mendengar khutbah di sana saya tertidur. Nah itulah makanya Bapak Ibu, Masya Allah, ada godaan selalu ada di setiap waktu dan kesempatan. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, kita bersyukur masih diberikan kita untuk bisa tidur. Bahaya tidak bisa tidur Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak bisa tidur, pasti akan mempengaruhi kepada darah. Kalau sudah darah dipengaruhi oleh akibat kita tidak bisa tidur, muka kita akan berubah menjadi pucat. Kalau muka sudah pucat, wajah sudah pucat, berarti itu pengaruh dari peredaran darah yang kurang maksimal. Nah, makanya itu sebabnya begitu kita bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita selalu bersyukur dengan kita dapat diberikan tidur, karena tidur itu adalah obat untuk cas kembali tubuh kita yang bekerja sehari-hari, kesana kemari sepanjang hari. Begitu kita tidur, ibarat HP, casnya habis, maka bangun dari tidur sehat kembali, lega perasaan, apalagi dapat mimpi yang bagus, Masya Allah. Nah ini hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kalau kita sudah mati, apa yang kita bisa perbuat? Itulah makanya hidup ini adalah innamal mar'u hadithun ba'dah fakun hadithan hasanan limawwa. Mari kita bersama-sama untuk membuat sejarah yang baik. Kalau kita tidak bisa membuat sejarah yang baik, mari kita teruskan sejarah yang sudah dibuka oleh para pejuang-pejuang kita. Antara lain misalnya, kalau kita akan membuka madrasah kembali, ya, tidak bisa, maka mari kita bersama-sama memajukan madrasah dan sekolah yang sudah ada. Nah, jadi mari kita bersama-sama berfastabiqul khairat. Kita tidak mampu mandiri
atau berdiri sendiri untuk membuka dan membangun, mana yang sudah ada. Nah, mana yang sudah ada. Yang penting hidup ini adalah perjuangan. Hayataka qabla mautika. Yang kedua, pertama hayataka qabla mautika. Yang kedua adalah sihhataka qabla maradika. Mumpung sehat, banyak hal yang kita bisa perbuat kalau kita masih sehat. Bisa berbisnis, bisa mengaji, bisa mengajar, bisa bertani, bisa berdagang, dan lain-lainnya. Banyak hal yang bisa kita perbuat kalau kita sehat. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama menjaga dan mempertahankan kesehatan kita. Sehat ini ternyata Bapak Ibu kuncinya ada dua. Jaga hati, jaga pikiran. Ini yang menjadi kunci kesehatan. 80% hidup ini ditentukan oleh 80% kesehatan itu dikendalikan oleh yang namanya hati dan pikiran. Kalau hati sudah rusak, mulai makan tidak enak. Kalau sudah makan tidak enak, akibat pikiran yang rusak, maka mulai yang putih bisa menjadi hitam, yang hitam bisa menjadi putih, yang dan seterusnya dan seterusnya. Salat gita, salat gita, salat ucap, karena apa? Hati. Makanya itulah Bapak Ibu, mafika zahara mimpika, mafika zahara mimpika. Apa yang ada di dalam hati itu, itulah yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah hati kita. Makanya mari jangan pernah cukup dengan satu hati, hati-hati. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu sehat hati kita. Karena apa? Kunci 80% kesehatan itu ditentukan oleh Allah melalui hati. Ya, beli lalu hati dah susah, beli lalu otak dah susah, beli lalu telinga dah susah. Kan itu jadi di tengah-tengah masyarakat, beli hati, beli otak. Nah, jadi jangan sampai demikian. Mana yang Allah berikan kepada kita, mari kita jaga semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita tidak ada lain sukses dalam perjuangan. Mudah-mudahan kalau kita tidak mengawali, menengahi. Kalau kita tidak menengahi, yang mana-mana dukung perbuatan baik yang ada dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi jangan sampai mengakhiri. Ya, mudah-mudahan karena apa? Karena kita selalu berdoa, wansyur wahfadh wa ayyid nahdhatal watani fil alamin ila yaumiddin, malah sampai hari kemudian. Mudah-mudahan. Nah, ini hadirin yang kami muliakan. Jadi hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu. Nah, alhamdulillah. Itulah sebabnya jamaah sekalian, mari kita tidak pernah bosan untuk melaksanakan berbagai kebaikan selama kita masih sehat. Mentua sakit jangan darat tada mentua sakit karingan tak angen doang terfikir kadu angen kerja luar biasa lagu angkan leka-leka yang nak boleh ku angen kerja luar biasa lagu kupinang doang
Angan kerja luar biasa lagu kakak kumbi yang kunku. Dukang itu. Masya Allah. Nah ini jadi hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu. Nah ini jadi mari jaga hati dan jaga pikiran. Lebih-lebih mampu menjaga sikap dan perbuatan. Mudah-mudahan selalu sikap dan perbuatan kita berpedoman kepada apa yang digariskan kita oleh Allah melalui Al-Qur'annya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, oleh ulama melalui berbagai kitabnya, dan dalam aturan kita berbangsa dan bernegara yang tentunya tidak bisa lepas dari berpedoman kepada aturan yang berlaku di dalam kita berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian yang ketiga, syababaka qabla haramika. Sehatmu, mudamu sebelum tuamu. Mumpung masih tahu leka, mumpung masih seger molah ketok-ketik. Mari kita bersama-sama berjuang dan berjuang. Nah, inilah Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, yakni ghinaka qabla fakrika. Kaya sebelum miskin. Nah, sebelum bangkrut, ya. Kaya sebelum miskin. Ghinaka qabla fakrika. Kaya itu ternyata tidak hanya barometernya adalah harta. Laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghina nafsi. Bukan dikatakan kaya orang yang berlimpah ruah harta bendanya, walakinnal ghina ghina nafsi. Yang dikatakan kaya adalah orang yang memiliki kaya jiwa. Kaya jiwa. Apalagi kalau dua-duanya double kita diberikan oleh Allah. Kaya jiwa dan kaya harta. Masya Allah, luar biasa. Kaya jiwa, kaya harta, kaya ilmu. Nah, kaya perjuangan. Masya Allah. Yang lengkap itu Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Beliau itu kaya jiwa, kaya ilmu, kaya harta, kaya perjuangan, kaya sahabat, kaya semua-semuanya. Beliau kaya dunia dan akhirah, luar biasa. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, tashabbahu illam takunu mithlahum fa innat tashabuha bil kirami falahun. Tidak bisa kita seperti itu, minimal kita ngiring dari belakang. Tidak bisa kita maksimal berpola hidup seperti perjuangannya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Sadaruddin misalnya. Kalau beliau luar biasa kesetiaannya, kemudian bangun malamnya, kemudian dari segi jiwa dan semangat juangnya yang luar biasa. Tidak bisa kita seperti itu, minimal kita ngiring. Nah, kita ngiring, alhamdulillah. Banyak tiang pelunggu sami yang ngiring Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ngiring almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Sadruddin. Yang kita perlu ingat, dinara dengan kepusak lah mendengiring. Dinara dengan kepusak mendengiring. Muntepelekang lekta baru tasi ini kepusak. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, mari, ternyata ilmu ngiring itu sangat-sangat berat dan sangat sulit Bapak Ibu. Karena ilmu ngiring itu bisa terkendala sama hati, bisa terkendala sama kepintaran, dan bisa terkendala dengan kekayaan. Itulah ilmu ngiring itu. Ternyata kita untuk menuju kepada Allah saja harus ngiring kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum.
Kalau kita betul-betul menyatakan diri kita cinta kepada Allah, kuncinya hanya satu, ngiring kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ngiring kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, barulah kita akan memperoleh dua hal yang luar biasa. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Pertama, kita akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, akan diampuni dosa kita oleh Allah. Nah, itulah yang namanya ilmu ngiring itu ternyata memang berat, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Tapi sekalipun berat, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk meraih dan mengamalkan yang namanya ilmu ngiring itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ilmu ngiring itu memang berat dan memang sulit bagi yang diberatkan hatinya dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingat, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau Allah berkehendak, sesulit, seberat apapun akan menjadi ringan bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya mari kita berusaha untuk memperkuat dan menunjukkan kesetiaan kita di dalam ilmu yang namanya ilmu ngiring. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Semoga ada arti dan manfaat untuk diri pribadi tiang dan pelunggu sami semua, dan apa yang selalu dan terus kita didoakan oleh Al-Maghfurullah masa hayatnya mudah-mudahan mengalir kepada kita semua, yakni senantiasa kita semua diberikan oleh Allah tegak teguh dalam iman dan takwa, tetap sehat walafiat zahir dan batin, dibukakan pintu rizki yang luas serta halal, serta mudah-mudahan kita semua semangat, gairah, senang untuk melaksanakan segala kebaikan walau sekecil apapun, dan di akhir hayat kita mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah serta masuk syurga bighairi hisab di bawah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa du'a, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Bisirril Fatihah. Sekian dan demikian, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.